Status pesan singkat dan mimpi yang menjadi nyata. Pagi yang menjelang siang. Hari itu hari yang tak pernah diduga sebelumnya. Grup WhatsApp yang beranggotakan 73 perusahaan menerima status pesan singkat, memberitakan, ada aksiden kecil, tuan muda Kenshin menabrak mobil mewah Lamborghini. Pemiliknya minta ganti, ini alamatnya, bos nanti akan datang ke TKP jam 1-an. Segera terbaca oleh puluhan pimpinan perusahaan. Karena pesan yang begitu singkat, akhirnya banyak penafsiran yang berlebih hingga menjadi heboh di kalangan grup tersebut. Termasuk ayahnya Kaori, yang sedang berada di kantor. Saat itu, Kaori tidak mengetahui jika Kenshin hari ini tidak masuk kerja, karena memang biasanya di hari Rabu, ia tidak bertugas membersihkan ruang admin 2. Sementara, status pesan WhatsApp itu sendiri, langsung mendapat banyak respon dari sejumlah pimpinan di perusahaan lain. Tercatat 5 bos di suatu perusahaan, siap sedia hadir dan bisa membawa mobil ataupun spare part originalnya. Lalu yang 3 lainnya menginfokan, mempunyai relasi dealer resminya. Satu lagi menginfokan siap membuat bodi dan pintunya balik seperti semula, dengan seorang teknisi handalnya. Tak cukup dengan itu, 15 bos perusahaan yang ada di luar negeri, siap sedia mengirim mobil baru dengan jenis yang sama jika diperlukan. Dan masih banyak lagi penawaran lainnya. Namun yang benar-benar dekat dengan lokasi kejadian saat itu, hanya ada 7 perusahaan yang di bawah bendera perusahaan raksasa ayahnya Kenshin. Salah satunya, adalah di tempat Kaori yang saat ini lagi bekerja. Dan yang paling khawatir ketika mendengar berita tersebut, tentu saja adalah ayahnya. Bagaimana tidak, Kenshin, yang merupakan anak bos besar, bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini, tiba-tiba mengalami aksiden yang di luar pengetahuannya. Ayah Kaori yang waktu itu di kantor, seakan mengalami serangan jantung. Kagetnya, bukan kepalang. Bagaimana nanti, jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan Kenshin? Lalu, ayahnya Kaori pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan mobil dengan secepatnya. Sebelum itu ayahnya menelpon Kaori. Kaori yang saat itu ada di kantor, di depan komputer kerjanya, tiba-tiba mendapat telepon ayahnya. Kaori, ayah pergi dulu ya, mungkin gak balik ke kantor. Mendengar ayahnya yang bicara dengan nada cepat, yang tidak seperti biasanya, membuat Kaori khawatir. Emang ada apa ya? Maklum, Kaori tidak mengetahui perihal aksiden yang dialami Kenshin, karena berita itu hanya diketahui oleh seorang bos yang memegang perusahaan. Tak menjawab pertanyaan Kaori, ayahnya langsung bertanya balik, Kaori, mobil Lamborghini yang ada di rumah itu keluaran tahun berapa ya? Kaori menjawab 2015 ya. Lalu ayahnya pun mengirimkan foto yang ada di WhatsApp ke Kaori. Kalau yang ini 1 tahun lebih lama ya, jawab Kaori lebih lanjut. Kaori pun mempertanyakan pertanyaan yang belum dijawab tadi. Emang ada apa ya, kok kelihatannya penting banget? Karena dirasa lama untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayahnya pun hanya membagikan berita tersebut ke Kaori. Setelah itu dengan cepat-cepat, ayahnya meninggalkan kantor dan menuju ke tempatnya Kenshin. Kaori yang menerima dan membaca berita tersebut, seakan tak percaya, ternyata Kenshin hari ini tak ada di tempat ini. Rasa khawatirnya makin berlebih, lantaran melihat foto kondisi mobil Lamborghini, yang penyok di bodi dan pintunya. Namun ia segera berpikir positif. Jika terjadi hal yang parah pasti beritanya tidak seperti ini. Pemiliknya minta ganti. Kaori memang cerdas namun ia tidak bisa menutupi rasa gelisah dan khawatirnya. Tanpa pikir panjang, ia lalu mengambil tas kerja dan kunci mobilnya, lalu meninggalkan ruang itu. Kemudian ia pamit ke temannya, Heila, aku tinggal dulu ya. Kaori, kamu mau kemana? Temannya bertanya. Kaori pun menjawab, ini ada perlu sangat penting sekali. Sementara, selepas berita itu mendapat banyak respon. Tepat jam 12 kurang 5 menit. Waktu akan masuk jam istirahat bagi karyawan. Kantornya Rena, kedatangan 2 mobil mewah Ferrari dan Mercedes yang mana milik 2 bos di perusahaan yang berbeda. Oleh security, segera saja dipersilahkan masuk. Dikiranya tamu dari perusahaan, maksudnya tamu relasi bisnis. Tak hanya security, rupanya Rena dan ayahnya serta teman-temannya pun beranggapan demikian. Ketika melihat 2 mobil mewah tersebut berhenti di halaman kantornya. Namun, anggapan salah mereka segera terbayar lunas seketika itu juga.
Ketika dua orang yang bos di perusahaan berbeda ini menanyakan perihal Kenshin pada security, dan bertemu dengan salah satu orang kepercayaan bos besar mereka yang saat itu masih ada di halaman luar. Lalu oleh security, kedua orang pemilik mobil mewah tersebut dipersilahkan masuk di lobi kantor. Rena, ayahnya, dan teman-temannya yang ada di situ memandang dengan wajah senyuman sambil mempersilahkan mereka duduk di tempat yang disediakan. Namun, ada yang aneh. Ketika dua orang ini akan duduk, mereka malah menyapa dan tersenyum sambil merundukkan sedikit kepalanya. Tanda orang yang sedang hormat. Terlebih lagi mereka memanggil pemuda yang berseragam cleaning service itu dengan sebutan, Tuan Muda. Rena yang tak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sama halnya ketika dia tak percaya dengan kata Kenshin 2 jam yang lalu, yang diutarakan dalam bahasa Inggris. What's I'm not here false. Yang artinya, apa saya agak salah dengar nih? Kini, raut wajahnya seakan berubah, memendam tanya yang begitu besar. Siapa sebenarnya cleaning service ini? Tak hanya Rena, Kenshin pun mulai merasa curiga. Kalau kejadian tentang dirinya sudah diketahui oleh pimpinan di sejumlah perusahaan milik ayahnya. Pertanyaan yang sama pun hadir dari para admin di kantor ruang tersebut, yang melihat seorang cleaning service ditemui orang yang bukan karyawan biasa. Belum habis rasa tanya dan penasaran yang ada di benak mereka masing-masing. Tiba-tiba, terdengar suara dari security yang ada di luar sana. Terlihat mereka sangat sibuk sekali mengatur lalu lintas. Dikarenakan ada sejumlah kendaraan dan mobil yang akan masuk di halaman kantor tersebut. 3 di antaranya, mobil yang bergaya sport, bertuliskan nama perusahaan besar yang ada di kota itu. Hari itu, hampir semua perusahaan besar yang di bawah bendera ayahnya Kenshin, memberikan jawaban dengan cepat, terlebih lagi 7 perusahaan yang dekat dengan lokasi. Mereka seakan berlomba-lomba untuk hadir di tempat kejadian, sebelum bos besar mereka hadir. Hari itu, mungkin tak akan pernah terbayangkan, sebelumnya, bagi Rena sang pemilik mobil mewah. Kantornya akan kedatangan beberapa orang penting dari berbagai perusahaan. Namun, tidak untuk membahas relasi bisnis dengan perusahaannya, melainkan hanya untuk menemui seorang cleaning service. Seperti hadirnya 3 nama perusahaan besar, sebut saja, PT Intan Raya, PT Skom Asian, dan PT Berlian Nusantara. Tertulis jelas di mobil sport yang saat ini akan memasuki halaman kantornya. Kaori yang gelisah dan bercampur rasa asa, yang khawatir setelah membaca pesan itu. Tak memperdulikan apa yang dibisikkan hatinya. Kaori, emangnya kamu ada hubungan apa dengan Kenshin? Hingga begitu ingin menemuinya. Kaori yang tak menghiraukan bisikan hatinya. Tanpa pikir panjang ia segera saja menjalankan mobil dan keluar kantor. Ia kemudian berpikir, jika Kenshin menabrak mobil mewah dengan kondisi yang berseragam kerja cleaning service, pasti pemiliknya akan marah besar. Kaori membayangkan dirinya sendiri saat mengejek Kenshin beberapa waktu lalu. Apalagi ini mobil mewah, pasti Kenshin diperlakukan lebih tidak mengenakan ketimbang yang ia lakukan tempo hari. Kemudian ia bertanya sendiri dan menyalahkan Kenshin, kenapa sih kamu gak bilang aja kalau putranya bos, atau paling gak kan, kamu bisa pilih kerja yang lebih eksklusif gitu. Jadinya kan gak ribet menemui banyak masalah, apalagi kayak gini. Karena kepikiran Kenshin yang pasti dimarahi pemilik mobil mewah tersebut, Kaori jadi bicara sendiri. Lalu, ia membelokkan mobilnya, dan berbalik arah menuju tempat tinggalnya. Ketika sampai di rumah, ibunya langsung bertanya, Kaur kamu kok pulang siang hari ini, tumben nih. Kaori pun menjawab, iya ma, ada sesuatu yang penting, tanpa menjelaskan hal apa itu. Setelah 5 menit, Kaori langsung pamit, ma aku balik lagi ya, sambil cipika-cipiki dengan mamanya. Kamu kok buru-buru ya Kaur? Mamanya bertanya lagi. Iya ma, ada yang penting nih, jawab Kaori. Kemudian ia mengambil kunci mobil yang berbeda dari mobil yang ia pakai sebelumnya. Kali ini, ia menuju mobil yang terparkir di garasi utama rumahnya, yang di dalamnya ada mobil mewah Lamborghini berwarna silver. Kaori pun berganti mobil lalu bergegas menuju tempatnya Kenshin. Siang itu, memang sudah masuk jam istirahat kantor. Sedang ramai-ramainya pula karyawan yang berada di kompleks perkantoran, terutama di depan kantornya Rena. Terlihat security yang sedang sibuk mengatur lalu lintas di jalan itu. Dan akhirnya, 2 mobil biasa,
dan 3 mobil mewah yang bertuliskan nama sebuah perusahaan telah terparkir di halaman kantor tersebut. Lalu keluarlah beberapa orang yang ada di dalamnya. Satu di antaranya adalah ayahnya Kauri yang telah tiba di kantor tersebut. Dan beberapa orang penting di suatu perusahaan besar lainnya. Seperti biasa, rombongan bos yang datangnya kebetulan, dan bersamaan ini, memberitahukan perihal kedatangannya pada seorang security. Security yang mendengar dan mengetahui tujuan dan maksud kedatangan dari rombongan tersebut. Seakan dibuat bingung, bercampur rasa tanya, dan penasaran yang begitu besar. Kenapa mereka ini menemui seorang cleaning service? Lalu diantarkanlah kelima orang tersebut masuk lobi kantor. Setelah dipersilahkan masuk, kelima orang penting yang memegang jabatan bos di suatu perusahaannya, nampak sama menyapa Kenshin dengan sedikit menganggukkan kepalanya, tanda hormat, lalu, memanggil Kenshin dengan sebutan, Tuan Muda. Lagi-lagi Rena, temannya, ayah dan admin yang ada di situ dibuat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cleaning service ini, siapa sebenarnya? Pertanyaan besar mereka yang belum terjawab. Lebih-lebih Rena, sang pemilik mobil dan pemegang jabatan di perusahaannya, yang begitu mengenal 3 perusahaan besar, seperti yang tertulis di mobil sport tersebut. Dan tentu 3 orang yang ada di kantornya saat ini adalah pimpinan-pimpinannya. Tak habis pikir Rena pusingnya bukan main. Bingungnya tak terkira, takutnya luar biasa dan khawatirnya makin terasa. Jika bos saja dari perusahaan besar itu, begitu hormatnya dengan pria yang berseragam cleaning service ini. Lantas, siapa sebenarnya jati diri pria yang ada di depannya saat ini? Rena tak mampu mengutarakannya, meski dengan sedikit kata. Lalu, masih di ruang itu, di tempat duduk yang tak jauh dari Kenshin, nampak salah satu orang kepercayaan bos besar yang datang pertama naik motor. Terlihat sibuk mengangkat telepon. Respon yang begitu besar dari berbagai bos di beberapa perusahaan, rupanya, membuat ajudan bos besar tersebut bolak-balik menjawab pertanyaan yang sama. Halo Pak, selamat siang. Perusahaan kami siap hadir di tempat, siap mengganti kerusakan mobilnya dengan suku cadang yang baru. Yang lainnya berkata, selamat siang Pak, ini dealer resminya sudah kami hubungi. Suku cadang siap dikirim dengan teknisinya langsung di tempat. Dan seterusnya. Bahkan, sejumlah bos yang ada di luar negeri pun tak luput pula menelpon sang ajudan tersebut, tentunya berbicara dalam bahasa Inggris. Rena yang saat itu duduk bersama ayahnya, tepat di samping depan sang ajudan, turut mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Ia pun mengerti maksudnya yang mengenai masalah mobil. Dirinya makin berpikir tajam, pria yang berseragam cleaning service ini, rupanya, bukan orang sembarangan. Oleh karena banyaknya tanggapan, sang ajudan bos besar segera mengkonfirmasi lewat berita WhatsApp yang kedua. Dengan pesan singkat, terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian, yang telah merespon berita sebelumnya, dengan antusias disertai solusi. Namun saat ini masalah hal tersebut, sudah selesai ditemukan titik temunya. Sekali lagi terima kasih. Saat itu, satu di antara bos perusahaan yang ada di lobi kantor bertanya pada Kenshin, gimana keadaannya Tuan Muda? Kenshin pun menjawab, maaf Bapak sekalian, kalau bisa, panggil saya Kenshin saja. Rena yang mendengar hal tersebut, yang masih ada di lingkaran orang-orang penting itu, seakan tak bisa berbuat apa-apa, meski itu di kantornya sendiri. Kenshin pun melanjutkan, menjawab pertanyaan dari salah seorang pimpinan itu. Alhamdulillah, keadaan saya baik syukuran, karena orang-orang di sini baik semuanya. Khususnya ibu pemilik mobil ini. Kali ini Kenshin memanggil dengan sebutan yang berbeda pada Rena, karena Kenshin berusaha menutupi tentang hal yang tidak mengenakan, yang barusan saja ia alami. Rena yang mendengar hal itu, ayahnya, teman-temannya, para admin di kantor tersebut, menjadi shock berat dengan apa yang barusan Kenshin ucapkan. Mereka tak menyangka Kenshin akan berucap hal seperti itu. Lalu mengenai masalah mobil itu sendiri, sampai terjadi debat kecil di antara pimpinan yang ada di kantor tersebut, layaknya saling berebut, biar saya saja yang mengambil alih tanggung jawab. Semua saling meminta, bos yang satu berkata kepada yang satunya lagi, biar saya yang akan mengganti biaya kerusakannya. Mereka berebut sambil tersenyum, bercanda tanpa rasa sungkan antara yang satu dengan yang lainnya.
hingga menjadi makin akrab di antara mereka, termasuk ayahnya Rena yang memang seusia, ikut-ikutan juga. Rena yang melihat dan mendengar itu, raut mukanya menjadi semakin layu, sendu, mau meninggalkan tempat ini seakan beratnya minta ampun. Begitupun dengan teman-temannya. Jalan pikirnya langsung berubah 180 derajat. Pikirnya, lebih baik mobil yang rusak di bodi dan pintunya itu tidak usah diganti saja, biarin gitu. Namun ia tak bisa mengungkapkannya, terutama ia tak berani bicara dengan Kenshin yang saat itu masih ada di depannya. Di tengah hal tersebut, tiba-tiba HP jadul Kenshin berbunyi. Tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit. Lalu, diangkatlah HP jadul tersebut yang ternyata ayahnya. Gimana Ken, masalahnya udah beres? Kenshin menjawab sudah ya. Lalu ayahnya berkata lagi, setengah jam lagi ayah ke sana. Kenshin pun menjawab iya ya, terima kasih. Rena yang masih ada di depannya, masih terdiam, pandangan matanya ke lantai tanpa bicara. Begitupun Kenshin yang terlihat tangannya di dalam tas dan memegang sebuah benda di dalamnya. 20 menit berjalan, masalah mobil sudah menjadi jelas. Rena yang sebelumnya terdiam pun akhirnya berani beranjak dari tempat duduk tersebut, setelah mendapat panggilan dari seorang teman, yang memberitahukan jikalau mobilnya harus dimasukkan ke halaman kantor, biar tidak menjadi tontonan. Rena pun bergegas keluar untuk memasukkan mobil mewahnya. Kenshin yang saat itu masih ada di ruang tunggu. Setelah Rena menaiki mobil dan akan masuk halaman, terlihat, tiba-tiba dari belakangnya, terdengar suara yang mendekat, dan nampaklah sebuah mobil mewah, akan juga memasuki halaman kantor itu. Brand besar Lamborghini berwarna silver, tepat, ada di belakangnya mobil Rena saat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.